Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi buat teman-teman semua. Pada kesempatan hari ini kita ingin mereview beberapa fitur dari Eju Pro One. Ini fitur tambahan dari Eju Pro One ya. Oke, langsung saja kita proses masuk ke Eju-nya. Ini kebetulan sudah kita kunci kontak on ya. Oke. Oke, ini kebetulan kita memakai Eju ADV 150 Indonesia ini. Di fitur terbaru dari software Eju Pro One ini ada beberapa ya ini ya. Nah, kita masuk di sini. Ini Detect Smart Key ID Kehin, yang dimana ini untuk membaca ID Smart Key atau HMID di dalam Eju via KLN ya ini. Ini Detect Smart Key ID Sindengen. Ini ya fungsinya sama seperti tadi. Ini untuk membaca ID Smart Key atau HMID melalui KLN ya ini ya. Nah, ini kebetulan kita pakainya kan Eju ADV 150, dia dari Sindengen ya. Kita praktekkan aja deh teman-teman. Untuk menu yang terbaru lagi ini ada Renew Smart Key ID Kehin, yang dimana Renew ini dia berfungsi untuk menghapus ID Smart Key di dalam Eju, dijadikan kosong atau dijadikan 0 supaya nanti bisa dipakai lagi ke SCU yang lainnya. Ini juga sama, Renew Smart Key ID Sindengen ini yang dimana sama dengan Renew Smart Key ID Kehin. Ini fungsinya juga membuat ID di dalam Eju dia menjadi kosong atau 0 seperti Eju baru ya. Ini reset Eju ini seperti fitur pada software sebelumnya juga seperti ini, ada reset Eju ini untuk mereset Eju. Ini ada reset flashcon Kehin. Ini berfungsi untuk menghapus perhitungan flash atau berapa kali kita remet. Untuk reset flashcon Kehin ini dia support hanya sebagian Kehin ya, tidak semua Kehin dia support. Terus ini reset flashcon Eju Sindengen ini sama untuk menghapus perhitungan flash atau perhitungan berapa kali kita remap, nanti bisa kita rubah menjadi kosong lagi. Kalau untuk yang Sindengen ini semua Sindengen dia sudah masuk ya. Oke, kita bahas dari kebetulan kita prakteknya di Eju ADV 150. Ini Detect Smart Key ID Kehin. Maaf, ini Detect Smart Key ID Sindengen. Ini bertujuan atau berfungsi apabila remote hilang atau ID Smart Key motor hilang atau remote hilang. Untuk proses registrasi remote baru dia harus menggunakan ID Smart Key atau ID barcode yang lama ya. Biasanya kita bisa juga membaca Smart Key ID ini melalui SCU ya. Jadi seperti ini.
Nah, kalau untuk kita baca dari ECU, dia kabelnya seperti ini, susunan pin outnya juga sudah ada di sini dari KLN-nya. Berhubung ini remote tidak ada atau ini barcode hilang, ini coba kita baca dengan cara melepas ECU-nya ya. Ini seperti ini. Oke, kita coba baca dulu ya teman-teman. Nah, ID-nya ini teman-teman, 131550738. ID ini hasilnya sama dengan yang kita baca dari SCU ya. Ini ya teman-teman, ini di SCU-nya kebaca seperti ini. K1-nya seperti ini ya teman-teman. Ini di dalam SCU. SCU itu seperti ini teman-teman. SCU itu seperti ini. Nah, itu SCU. Jadi hasil pembacaan dari SCU dia sama dengan apa yang kita baca dari ECM ya. Nah, apabila seperti ini, ID yang kita baca dari ECM tadi, kemudian kita bisa mendaftarkan remote baru, bisa menggunakan atau di motor langsung atau bisa menggunakan simulator ya. Seperti ini. Nah, perlu diketahui juga kalau kita bicara ini apa namanya ECU ini belum diprogram, atau mohon maaf SCU ini belum diprogram, ECM ID ini dan K1 ini akan sama teman-teman. Jadi yang kita baca itu ECM ID-nya, ECM ID yang di atas ini ya teman-teman. Ini yang di atas ini hasilnya kan ini, hasilnya ini yang kita baca di ECU-nya. Kalau kita baca di SCU, dia akan sama dengan K1. Kalau untuk proses mendaftarkan remote baru, dia menggunakan K1 ini. Berhubung ini sama dari ECM ID dan K1 ini sama, kita bisa mendaftarkan remote baru menggunakan ID Smart Key yang kita baca melalui ECU ya. Perlu diketahui juga registrasi ini atau ID Smart Key yang kita baca dari ECU ini bisa digunakan untuk proses registrasi dengan catatan ECM ID ini belum dirubah ya, atau dibedakan dari K1, atau K1 ini masih berfungsi dan sama dengan ECM ID, itu bisa digunakan ya teman-teman. Karena ada sebagian yang ECM ID ini sudah dirubah, atau dengan kata lain ECM ID dan K1 ini berbeda. Dia tidak bisa digunakan untuk proses registrasi karena yang kita baca dari ECM ID atau dari via ECU atau ECM langsung ya, seperti itu. Dengan catatan ECM ID ini dan K1 ini sama, atau ECM ID ini dan K1 berfungsi ya, atau berfungsi. Caranya apa? Caranya sampean bisa juga melakukan
mencoba memakai simulator atau mencoba mendaftarkan di motor langsung ya. Nah, jadi seperti itu. Untuk yang kain juga sama teman-teman. Untuk yang kain sistemnya seperti itu, smart key seperti itu. Untuk yang key 2 ini, apabila nanti teman-teman mendaftarkan remote baru, otomatis yang buat mendaftarkan ini nih, ya kan, yang key 1 atau yang HMID ini. ID barcode dari remote baru, otomatis dia akan masuk ke key 2 sini ya. Tapi yang buat mendaftarkan otomatis atau yang dipakai adalah K1 yang sama dengan HMID dengan syarat yang saya jelaskan di atas tadi ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nanti setelah kita baca, kita tinggal beli remote baru, langsung bisa kita registrasi manual di motor atau menggunakan simulator. Oke, untuk sindengan seperti itu. Terus kita mau mencoba untuk renew. Renew itu apa? Kita praktekkan ke renew smart key ID ECU sindengan, karena berhubung ECU yang kita pakai sindengan ya. Ini untuk yang gain juga sama nanti prosesnya. Oke, kita akan mencoba. Tadi ID yang telah kita baca tadi kan ini ya teman-teman, ini ya 131550738 ya. Nah, kita akan menghapusnya supaya apa? Supaya ECU ini nanti bisa dipasang ke SCU yang lain ya. Atau bisa juga ini dikosongin supaya bisa dipasang ke SCU yang lain. Fungsi ini hampir sama dengan off IMO ya teman-teman. Off IMO itu di sini. Nah, ini off IMO. Perbedaannya renew ini, setelah kita melakukan proses renew, kita bisa memasangkan dengan SCU yang lain. Nanti setelah dipasang, dia otomatis akan registrasi sendiri teman-teman. Jadi ID di dalam ECU yang telah kita renew tadi akan ngikut ID ECM di dalam SCU ya, seperti itu. Tapi nanti seumpama teman-teman mau pindah ke motor lain atau ke SCU lain, maka harus melakukan renew lagi ya. Perbedaannya dengan off IMO ini, apabila kita melakukan off IMO, setelah kita melakukan off IMO, otomatis ECU ini bisa dipasang ke beberapa SCU ya, ke beberapa SCU. Jadi seumpama dipasang ke SCU ini bisa tanpa proses registrasi. Karena apa? Karena kita sudah mematikan fungsi IMO-nya. Nah, jadi nanti dipindah ke motor yang lain, ECU ini tetap bisa ya, tanpa melalui proses registrasi. Kalau renew tadi, setelah kita melakukan proses renew, dipasang ke satu SCU, otomatis nanti ECU yang kita renew tadi akan melalui proses otomatis registrasi ya ke SCU yang kita pasang. Nah, kalau ini tanpa proses registrasi, langsung aja ditancapkan, langsung bisa nyala seperti itu di beberapa SCU. Kalau kita memakai renew, setelah kita pasang ke satu SCU, kalau mau dipasang ke SCU yang lain, kita harus melakukan proses renew lagi. Tapi apabila kita memakai tes IMO ini atau off IMO ini, setelah kita off IMO, kita pasang ke SCU yang satu ke SCU yang lain, itu nanti otomatis dia langsung bisa teman-teman, tidak harus melalui proses
registrasi lagi karena ini sudah dimatikan. Nah, mohon maaf kalau tes IMO ini atau off IMO ini dimatikan fungsi IMO-nya, apabila nanti motor ini dibawa ke tukang remap atau diremapkan di tempat orang lain, ya kan? Karena proses IMO ini, off IMO ini, dia harus menulis data ke dalam ECU ya, sama dengan remap menulis data ke ECU. Kalau remap dia merubah mungkin dari view, limiter, semuanya. Kalau off IMO bisa dirubah dari off IMO-nya saja. Bisa ditambahi dengan fuel, bisa ditambahi perubahan di ignition, limiter, dan lain-lain. Nah, kalau semisal nanti dibawa atau motor ini dibawa ke tempat remap yang lain, yang mohon maaf teman-teman atau tukang remapnya nggak tahu ini di off IMO atau belum, atau di tempat tukang remap yang tidak ada menu off IMO-nya, itu setelah mereka melakukan proses remap, otomatis ECU ini kan terisi data baru ini yang mungkin off IMO-nya belum dimatikan. Nah, otomatis setelah kita melalui proses remap tadi, atau otomatis teman di remap lagi yang tidak tahu ini dimatikan off IMO atau belum, otomatis nanti ECU ini tidak akan bisa berfungsi, atau alarm tanda smart key dia akan berbunyi terus ya teman-teman, menandakan ECU dan SCU tidak sinkron. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Apabila kita melakukan tes off IMO, setelah kita off IMO sama nih di tempat kita sudah kita off IMO. Nah, kebetulan nih konsumen ini pergi ke mungkin ke bengkel lain, dia minta di remap. Dia minta di remap. Saya tuh di remap oleh bengkel atau teman bengkel tersebut, di remap, tapi nggak tahu ini sudah dimatikan IMO-nya atau belum, atau mungkin ada sebagian atau beberapa yang di menu alatnya atau menu editornya dia tidak ada menu off IMO, langsung dia remap, dirubah apalah, setelah di flash dikunci kontak on bisa, tapi alarm akan nyala terus, alarm smart key tit 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 tit, seperti itu, menandakan ID SCU dan ECU karena tadi sudah di remap mungkin tanpa mematikan off IMO, jadi off IMO-nya aktif lagi, atau IMO-nya, immobilizer-nya aktif lagi ya teman-teman, jadi tidak sinkron. Nah, seperti itu perbedaan dari off IMO dan renew ID smart key. Oke, untuk renew-nya kita prakteknya ya teman-teman. Tadi untuk ID-nya ini teman-teman, ini ID-nya kita catat di sini. Ini akan kita rubah menjadi 0 teman-teman, atau kosong seperti ECU baru. Oke, sudah. Suruh nyalakan. Mohon maaf, ini tadi kita masuk detek ya. Oke, mohon maaf, kita masuk ke renew smart key ID sindengannya. Oke, mohon maaf.
ini proses renew sudah berhasil teman-teman. Nah, kita bisa mencoba untuk detect lagi atau membaca lagi ya teman-teman. Oke, kita matikan dulu. Apakah nanti kita baca sudah menjadi 0? Oke, kita baca lagi. Oke, ini ID-nya dia sudah menjadi 0 atau kosong ya teman-teman. ID-nya tadi kan ini teman-teman. Nah, ID-nya tadi 131550738. Ini smart key ID-nya sudah menjadi 0 atau seperti ecu baru ya teman-teman. Nah, jadi setelah nanti sampai melakukan proses renew ini, apabila nanti dipasang ke motor atau berpasangan dengan SCU, itu nanti jangan khawatir. Setelah kita pasang, otomatis nanti akan melakukan registrasi otomatis ya. Sekali sampean tancapkan, alarm akan menandakan registrasi berjalan. Tit tit tit. Nah, setelah itu jangan khawatir, matikan kunci kontak lagi atau off kan. Nah, setelah itu baru nyalakan kembali. Nah, otomatis itu nanti akan registrasi otomatis ya. Dan setelah dinyalakan lagi itu nanti smart key ID di dalam SCU, mohon maaf, smart key ID di dalam ECU ya kan, dia akan sama dengan ID smart key atau ID ECU, ID ECM di dalam SCU ya. Karena ID ECM yang tadi dia otomatis kalau kita pasangkan dengan ID ini atau SCU ini, otomatis ini nanti dia akan masuk lagi ke smart key atau ID smart key di dalam ECU ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu fungsi dari penambahan fungsi dari software kami ya. Oke, perlu diketahui juga ya, setelah kita melakukan proses renew ini, jangan lupa melakukan proses reset ECU ya teman-teman. Karena biasanya membutuhkan reset ECU setelah kita melakukan renew ya kan, renew dan reset flashcon ya. Jangan lupa setelah kita melakukan proses renew smart key, kita harus melakukan proses reset ECU ya. Berlaku juga apabila kita melakukan reset flashcon, kita harus melakukan proses reset ECU ya teman-teman. Oke, kita coba dulu. Reset sudah sukses ya. Sip. Terus untuk menu selanjutnya ini adalah reset flashcon sindengan ya. Reset flashcon sindengan ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, berguna untuk menghapus perhitungan flash atau perhitungan berapa kali kita melakukan atau menulis file ke dalam ECU ya. Kita coba dulu, kita cek dulu ini berapa kali atau memiliki flashcon berapa ya. Oke, kita coba dulu untuk ECU ini ya. Nah, ini teman-teman, flashcon dari ECU yang kita pasang ini dia 1 ya teman-teman. Kita ya ini 1 ya, berarti ini sudah pernah ditulis atau sudah pernah
di remap atau menulis ke ecunya ini sejumlah 1 kali. Nah, kita akan mencoba ini untuk menghapus flashcon ini dia menjadi 0. Oke, kita coba reset flashcon sindengen. Kita coba. Oke, setelah reset flashconnya ini berhasil, kita coba lagi cek apakah flashcon tadi yang tadinya 1 akan menjadi 0. Info. Nah, ini ya teman-teman, dia sudah bisa menjadi 0 atau kosong. Ini seperti apa namanya, sebelum di remap itu ya, reset flashcon ini tidak merubah. Setiap kali kita melakukan proses reset flashcon tidak merubah apa yang sudah kita mapping di ecu ya. Nah, seperti itu. Nah, jangan lupa seperti yang saya terangkan di atas tadi, setiap kali kita melakukan renew dan reset flashcon, kita harus melakukan reset ecu ya. Ini kita sarankan. Bisa juga tanpa reset ecu, tapi nanti bisa dicoba. Biasanya ada juga kasus yang pernah kita alami setelah kita melakukan proses renew, motor kayak berbet gitu dan membutuhkan reset ecu ya. Oke, kita cek. Oke, sip. Nah, begitu tadi penambahan fungsi dari software Ecu Pro One ya. Semoga dengan penambahan fitur atau fungsi baru di software Ecu Pro One membantu semua pengguna software kami ya, atau software Ecu Pro One. Oke, begitu tadi review atau edukasi dari kami tentang penambahan fitur baru dari software Ecu Pro One ya, dimana ada detect smart key edi kehin, detect smart key edi sindengen, renew smart key edi sindengen, renew smart key edi kehin, reset flashcon untuk sebagian ecu kehin, dan reset flashcon untuk all sindengen. Nah, itu teman-teman. Kalau untuk reset ecu ini fitur atau fungsi ini sudah ada dari dulu ya. Oke, apabila teman-teman nanti yang belum pakai Ecu Pro One, apabila berminat untuk melengkapi tool di bengkelnya, nanti bisa langsung ke web kami atau bisa langsung hubungi kami ya. Oke, terima kasih. Apabila ada salah kata dan perkataan kami yang kurang pas dan tidak berkenan di teman-teman semua, kami minta maaf. Kami hanya memberikan edukasi, tidak bermaksud untuk menjatuhkan atau apa. Kami hanya memberikan review atau edukasi fitur dari software kami ya. Oke, begitu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe untuk update perkembangan dari software kami. Oke, terima kasih.